kawan-kawan pariwisata yang di bawahnya ini, mereka sudah mulai divaksin sekarang Pak Cok ya? Sudah. Itu sampai targetnya sampai kapan selesai nih Pak Cok? Untuk mereka semua yang terutama yang tadi pegawai hotel yang berkecimpung di tempat wisata itu Pak Cok? Ya, ya kita di Bali berdapat sekitar 340 vaksin. Tentu ini sangat jauh sekali masih kurang karena tidak hanya pegawai pariwisata saja, manula, terus beberapa juga sulingi kita prioritaskan juga. Kemudian teman-teman nakes yang punya risiko tinggi tertular gitu. Nah kalau sekarang untuk teman-teman yang bekerja di sektor industri pariwisata, nah dengan di klaster sekarang ada Green Zone ini sudah terjawab. Misalnya untuk Green Zone Ubud itu ada sekitar 45.000 nanti vaksin di sana. 45.000 ini sudah mengcover bukan saja penduduk di sana, juga tenaga kerja yang bekerja di sana, baik tenaga kerja yang berasal dari Ubud sendiri ataupun tenaga kerja luar yang bekerja di Ubud. Nah demikian juga di Sanur. Kalau Sanur itu sekitar 35.000 lebih, 3.700 lebih. Sama juga. Nah, yang paling tinggi adalah di Badung, yang meliputi beberapa daerah yang saya sampaikan itu ada sekitar 86.000 lebih vaksin nanti akan diberikan. Jadi bukan saja pegawainya, tapi kawasannya akan kita juga sterilkan dia. Gitu. Iya. Waduh, memang ini upaya-upaya. Ini upaya-upaya awal yang untuk biar datang saja wisatawannya, biar masuk saja ke Bali itu yang kita harapkan. Mereka merasa aman dan nyaman kalau kita mendeklar bahwa kita sudah relatifly vaksin gitu Pak Cok ya, larinya ke sana. Tapi sedikit Pak Cok, ukurannya kan kita tahu ada 3 zona yang dibuat, itu zona hijau. Di relatifly kalau green zone ini berarti relatifly aman terhadap COVID-19. Ukurannya menggunakan apa sih kemarin Pak Cok akhirnya 3 ini untuk yang awal? Kalau boleh tahu Pak Cok. Kalau Nusa Dua, ini mohon maaf, tadinya kalau saya selaku pelaku pariwisata, tentu saya menginginkan sebanyak-banyak mungkin. Bahkan sekarang pun Pak Gubernur pun sepakat, seluruh Bali, gitu. Bali, nggak usah 3 zona itu saja. Makanya beliau sekarang sedang negosiasi, kalau boleh di Bali dikasih 3 juta, itu sudah berarti 70% masyarakat Bali itu sudah tervaksin. Cukup. Ya, kalau itu bisa diprioritaskan untuk Bali. Nah, kenapa 3? Kami mengajukan sebelumnya cukup banyak, termasuk Nusa Penida pun. Karena kenapa kemudian Nusa Penida kami juga ajukan dulu, karena wisatawan Cina itu sangat tertarik ke Nusa Penida. Ya, sekali lagi keterbatasan vaksin di pusat lah yang membuat akhirnya bertahap diberikan gitu. Jadi Ubud, Sanur, dan Nusa Penida dan sekitarnya itu yang diberikan. Ya, kami harap teman-teman yang lain juga bersabar dulu sebentar, karena ini bukan karena persoalan kita di sini tidak mampu untuk menangani tenaga kerja kita, nakes kita, fasilitas kita cukup, vaksin yang masih terbatas. Jadi kalau vaksin sudah datang, tentu daerah-daerah lain juga, Tanah Lot, Kuta. Dan saya punya keyakinan, walaupun hanya 3 zona ini yang dibuka, manakala ada wisatawan datang, jalan-jalan ke Ubud, nginep di Nusa Dua, saya kira juga mereka akan mampir ke Kuta, mereka pasti akan main-main ke Tanah Lot. Yang perlu diperhatikan bagi para pelaku atau pengelola-pengelola kawasan adalah bagaimana menerapkan prokes secara konsekuen. Ini yang perlu dijaga, jangan sampai nanti kita memberikan image, gambaran yang tidak baik di luar sehingga merusak semua apa yang kita rancang sejak awal. Saya yakin tidak mungkinlah kalau wisatawan datang ke Bali hanya pada 3 tempat ini, pasti mereka akan bergerak. Jadi kemarin salah satu ukurannya adalah ada penurunan, ada kelandaian kasus COVID di 3 tempat ini. Bagaimana mengukurnya? Begini, kalau Nusa Dua ada tuh pertimbangannya, karena Nusa Dua kan merupakan kawasan resort di Bali. Betul. Ya, untuk penyelenggaraan MICE misalnya, Nusa Dua bisa menjawab semua. Kemudian kita mencari perpaduan. Kenapa ini? Mohon maaf, bukan karena saya dari Ubud, karena saya sendiri tidak pernah motor arus Ubud. Saya terus terang, saya sebenarnya silahkan yang lain buka duluan. Itu katanya ini dilihat dari historis tumbuhnya sejak pariwisata di Bali. Yang diawali di Ubud sekitar tahun 1920-an oleh Walter Spies yang datang di Bali tahun 1926. Ini yang dari sinilah kemudian menyebar menjadi pariwisata Bali yang kita rasakan sekarang sebagaimana pariwisata budaya. Nah, di Bali kan mengenal siklus lahir, hidup, kemudian perlindungan. Kita menganggap COVID ini sekarang pada proses ketiga sudah. Pariwisata Bali sudah mengalami penurunan sehingga dia akan lahir Bali kembali dengan bentuk yang baru yang sesuai memang dengan konsep pariwisata budaya Bali yang kita harapkan, yang memang dicita-citakan oleh leluhur kita. Dari mana kita mulai?
Di mana dia lahir pertama, kita coba munculkan di sana. Dari kawasan Ubud. Itu dimunculkanlah dari sana. Ini kata para menteri, saya sendiri tidak berargumentasi karena saya betul dari Ubud, biar tidak saya punya apa namanya. Karena di sana kemudian prioritas, sebetulnya tidak. Gitu. Ya, ada kajian-kajian lain ya, yang punya nilai yang bisa dijual tanda petik. Ya, itu yang dijual. Saya sendiri saya serahkan bagi saya selaku ketua PRI, dimanapun Bali ini bisa tumbuh pertama nyala api itu, saya astungkara, saya berterima kasih. Jadi memang ini juga tentunya tidak cuma pada pelaku pariwisata yang ada di 3 zone, berarti juga kepada masyarakat yang ada di sana ya Pak? Iya, masyarakat di sana. Jadi mereka harus betul-betul aware terhadap protokol 3M, jaga jarak, karena ini kalau wisatawan datang kan, kalau keluar ketemu dengan masyarakat. Betul. Nah ini yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa bagi mereka yang ada di 3 zone ini ikut berpartisipasi mungkin semua yang terlibat 3 zone ini, apa pegawai bank, apa dagang di pasar, semua harus aware, semua juga harus sama-sama menjaga agar jangan sampai nanti timbul persoalan-persoalan lagi. Baik. Mudah-mudahan ini nanti berawal dari 3 zone green ini, mudah-mudahan bisa segera kita memulai lagi mengembangkan harapan yang lebih besar lagi gitu itu ya. Yang kita harapkan, jangan sampai api ini padam. Nah, kalau kita lari ke vaksin Pak Jo, kan kemarin Bapak Jokowi, Bapak Presiden sampai hadir ke Bali, kemudian dilakukan vaksin massal. Ada arti pentingnya Pak kemarin, ada manfaat untuk Bali kehadiran Pak Jokowi, kemudian harapan-harapan yang kemarin disampaikan bagaimana Pak kemarin? Obrol-obrolannya gimana sih kalau boleh bocorin dikit? Ya sebenarnya sih yang banyak makna saya tangkap di balik kedatangan seorang Jokowi presiden kita ke Bali, khususnya ke Ubud. Satu, menunjukkan keseriusan pusat, menyadari bahwa Bali ini sangat tergantung pada pariwisata. Nah, saya dengar katanya daerah di luar Jawa yang pertama dikunjungi oleh Jokowi dalam konteks vaksin adalah Bali. Ini perhatian yang sangat luar biasa. Yang kedua, makna yang kedua saya tangkap adalah berapa minggu terakhir di Bali simpang siur berita bahwa Bali baru dibuka untuk bandar internasionalnya bulan April tahun 2022. Ada yang bilang tanggal ini, ada yang bilang ini. Jadi simpang siur. Dan oleh sebab itu pula teman-teman di industri pariwisata sampai bersurat, mungkin surat terbuka kepada Presiden untuk mengklarifikasi apa program pemerintah ke depan dan beberapa persoalan-persoalan lain juga yang ingin disampaikan. Nah, kedatangan Jokowi, Bapak Presiden kita, menjawab salah satu dari pertanyaan tersebut adalah menjawab tekad pemerintah Republik Indonesia secepatnya. Bahkan beliau menyampaikan bulan Juli ini sudah harus dibuka bandar keluar pada negara-negara tertentu. Nah, ini satu statement yang luar biasa, menggugurkan kesimpang siuran yang selama ini di media sosial dan lain sebagainya. Bahkan tidak berhenti sampai kunjungan Presiden. Kemarin pagi saya langsung mengadakan rapat koordinasi setingkat menteri yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Dirjen Imigrasi, itu beberapa kementerian ikut kemarin rapat kami di Nusa Dua di Politeknik. Kemudian membicarakan masalah tindak lanjut daripada keinginan Bapak Presiden. Nah, tentu keinginan ini juga kita harus jawab dengan perilaku kita di sini, menjaga prokes tersebut, menjaga mentaati ketentuan tersebut. Nah, ini di satu sisi sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan, sudah memberikan perhatian. Tentu juga kita harus jawab dengan keseriusan kita dan memperhatikan lingkungan kita. Ini juga menjadi hal yang penting. Contohnya misalnya wisatawan yang tidak pakai masker. Ini menjadi serius sekali karena dengan SI yang terakhir terpaksa kita keras. Karena ini menjadi ganjalan ketika kita promosikan menjual Bali keluar bahwa kita taat. Ternyata banyak wisatawan asing yang tidak saja tidak taat tapi juga melawan lagi. Sehingga pemerintah dalam hal ini menentukan sikap yang sangat tegas. Kalau melawan, denda 1 juta, bila perlu deportasi. Oh gitu ya? Nah, hal dasar sampaikan kepada teman-teman pelaku pariwisata, tolong aware, tolong peduli. Kita sudah taat, masyarakat kita taat, semua taat. Pemerintah berikan perhatian, masa kita dirusak gara-gara 1-2 orang akhirnya kita gagal semua gitu. Jadi saya kira ini hal yang harus kita serius tanggapi. Kita sudah pasang beberapa
baliho-baliho sehingga tidak ada wisatawan yang mengatakan saya tidak tahu peraturan tersebut. Itu harapan kita. Saya harapkan teman-teman juga para pelaku industri wisata ya untuk mensosialisasikan. Jadi tindakan tegas. Negara lain Singapura dendanya sampai di atas 150 juta kalau melanggar tidak mau pakai masker. Tidak pakai masker. Iya, kita dulu dendanya 100.000. Masa denda kepada masyarakat kita sama wisatawan sama? Kita suruh push up, mereka malah gembira suruh push up. Mereka buka baju suruh push up. Mereka nggak malah ngeledek gitu ya. Bahkan selalu menduduki posisi 1-2, juara 1, juara 2. Sekarang juara 1 atau juara 2. Tapi yang jelas Bali selalu menjadi tempat tujuan prioritas. Andai kata COVID ini sudah bisa diatasi.